Selamat sore, salam Nusantara. Saya berada di makam Mbah Bureng dan andanya ya Mbah Comlang. Makam yang September 2024 dulu diklaim sebagai turunan ketujuh dari Maharaja Wijaya, dan yang baru-baru diklaim sebagai makam dari Bredaha ya. Nah, ini sumber sejarahnya tidak valid dan tidak bisa dipertanggungjawabkan ya, klaim sepihak itu. Nah, ini dulu sempat rame dengan teman-teman sejarawan budayawan Kediri. Nah, ini nisan ini tipikal ampel sebenarnya ya, sama seperti Mbah Bureng yang di Ngapunten Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Gus Ipul mungkin menyampaikan tafsiran dari suluk Singonegoro. Nah, artinya kalau yang positif ya harus diimbangi dengan yang negatif Pak. Mohon maaf. Saya mungkin hanya, mohon maaf saya belum perkenalan lagi. Saya Romi Pak, mungkin tadi Bapak manggil Hari karena saya di Facebook Hari. Saya domisili di Jombiru. Saya alhamdulillah sekolahnya arkeologi Pak. Cuma hari ini ya status saya buruh pabrik Pak, pangapunten. Kajian saya sebenarnya hanya mengimbangi saja. Jadi mungkin saya teruskan dari Pak Sigit, dari Pak Wisnu, bahwa Pak Wahyu, bahwa sajian mungkin perlu dikritik. Nah, mungkin saatnya ini saya yang kritik Pak, mohon maaf. Jadi apakah kritik naskah, jadi menguji otentikasi sumber sejarah itu perlu Pak. Makanya saran saya biar tidak tidak abu-abu statusnya, apakah suluk Singonegoro ini itu otentik atau hanya, saya tidak mau ngomong fisik karena itu harus ada pengkajian. Tetapi nanti setelah ini sebenarnya saya perlu waktu panjang Pak kalau diperkenankan Pak. Jadi nanti saya akan sampaikan ke Bapak Ibu karena ini era terbuka ya, bahwa semua naskah kuno sekarang itu bisa Bapak pelajari sendiri, bisa dilihat aslinya. Cuma ya harus secara akademik sekolah, kalau enggak ya otodidak seperti itu. Kalau metode tadi sudah Pak Sigit sudah panjang lebar, saya nggak perlu menyampaikan, saya langsung praktek saja. Jadi lanjut Mas. Apa itu naskah? Yang disampaikan Bapak ini itu naskah atau bahasa kerennya manuskrip. Menurut KBBI, naskah adalah tulisan tangan yang menjadi kajian filologi. Kajian filologi itu maksudnya bahasa, atau naskah baik tulisan tangan maupun ketikan. Karena banyak naskah dibikin pada saat penjajahan Belanda, makanya kemudian muncul ketikan. Manuskrip merupakan sebuah naskah tulisan tangan yang sudah ada sejak dahulu
hingga masih ada sampai saat ini. Mungkin punya Gus Ipul manuskrip, tapi otentik atau enggak harus ada pengujian. Saya ini sebenarnya filternya hanya filter pertama, Pak. Kalau mau filter panjang nanti ya ke perguruan tinggi, Pak, akademisi. Mungkin Pak Sigit lebih kompeten. Saya hanya buruh pabrik. Apa itu otentik? Otentik atau otentik memiliki arti persamaan dari kata asli nyata, valid, reliable. Sebentar, ini supaya nanti tidak berlalu-lalu panjang. Ini sesungguhnya Pak Lurah atau Kelurahan ini membuka clue. Nanti kalau jenengan nanti pembanding, berarti nanti ada pertemuan lagi, ya. Jadi nanti mohon maaf ya. Jadi intinya tadi Pak Lurah hanya clue, Iman Mas Ari ya. Betul. Tapi clue nanti ada, kalau nanti diperdebatkan di sini tidak selesai. Nah, narasumber mendatang mungkin sebagai pembanding. Tadi kan Mas Ari kan pembanding. Sekarang narasumbernya kan Pak Sigit, Pak Wisnu. Ya mungkin kalau informasinya ini 2 minggu yang lalu mungkin saya lebih detail. Ya betul. Tidak apa-apa, nanti ada session lagi kan gitu loh Pak. Sebagai pemanding kita sebagai pemanding. Oke. Kalau weekend saya hadir. Oke, ya. Terima kasih Mas. Betul ya. Ya, oke. Betul. Apa saja poin uji naskah itu otentik? Pertama, identitas penulis. Penulisnya sinten? Gus Ipul? Pangeran Sinonegoro Giri Kesembian. Selain Suluk Sinogoro ada karya yang lain? Mohon maaf ini. Betul. Nah, gitu aja. Ya. Oke. Loh. Saya sebenarnya kritik sejarah, Pak. Kami dari pihak budayawan ingin tahu manuskrip yang asli ada di mana. Begini. Ini makanya saya ini mohon maaf. Ya, betul. Kita saling menghormati. Tadi kan ya betul. Ya, jangan betul. Ini akan panjang. Makanya saya nanti akan tanya. Mohon maaf. Semuanya tenang dulu ya. Kita mengkaji sejarah, pasti semuanya ada sumber-sumbernya. Oke. Nah, nanti Mas Ari kan mau mempertanyakan keabsahan dari Pak Saiful. Ini hanya mengutarakan apa, tidak usah langsung divonis. Ya, mohon maaf. Jadi ini ya betul. Tadi salinannya sejarah disampaikan. Kenapa? Bukan mengubah Mbah Gureng, bukan mengubah Mbah Selongkang, Mbah Simpen, Mbah Dajat, bukan. Kalau panjenengan beda pendapat, monggo wajar. Tapi kami awali tadi di sambutan kami bahwa saya ini untuk menggali sejarah dan tidak cukup hari ini saja. Tadi kan saya di awal, tidak cukup hari ini butuh multi years, butuh bertahun-tahun untuk menggali sejarah itu. Dan itu berat. Makanya kami sudah pasrah bongkoan ke Disdul Pakpora untuk membantu kami menggali sejarah Burengan. Karena kelurahan ini tidak mampu, secara biaya kami nggak mampu menggali sejarah. Karena ini butuh tim, butuh tim. Ini aja harusnya kelasnya pemerintah kota Kediri, bukan kelurahan. Makanya ini kami memotivasi, mengusulkan ke dinas terkait untuk membantu kami membackup sejarah Burengan ini, menggali. Karena kelurahan nggak mampu untuk menggali sejarah Burengan. Ini hanya nawa itu kami biar ada mengawali. Nah, biar mengawali. Maksudnya deh, yang terakhir Pak Sigit monggo memberikan pencerahan. Ngapunten kata kami nantinya akan tidak berhenti di forum ini, nanti akan kami undang lagi di forum-forum selanjutnya. Jadi kami pengennya sejarah standar ini membawa
secah teori ataupun bukti empiris historis sehingga bisa membantu memperkaya kajian pustaka kami. Nggih, monggo Pak Sigit. Nggih, terima kasih. Sewu. Rasido cair. Yang pertama, saya menghargai. Sesuai dengan apa yang dikatakan tadi, beliau tidak bersertifikasi. Yang kedua, beliau ini atas nama dinas ataukah pribadi? Bukan pribadi atau dinas. Oke. Kita kembali ke konstitusi ya. Nah, mohon maaf. Jadi kalau ini sudah disebut, tadi saya sudah ngomong sama Mbah Juru Kunci bahwa dikatakan Mbah Juru Kunci sudah 25 tahun. Ini sudah disebut Mbah epigraf. Pak Lurah nggih nyuwun sewu. Saya adalah mantan anggota DPRD Kota Kediri yang merumuskan konsep. Terima kasih nggih. Tadi